Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini untuk pelajaran matematika. Dan mudah-mudahan kalian semua sudah melaksanakan sholat duha, kemudian pembahasan pembiasaan one day one ayat. Dan jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan, irisan, dan gabungan. Jadi, tidak hanya pada bilangan saja yang terdapat operasi hitungnya, tetapi di sini juga ada untuk himpunan. Hanya saja namanya adalah irisan, kemudian gabungan. Nah, nanti setelah kalian melewati pembelajaran ini akan ketemu juga dengan operasi himpunan yang lain, yaitu komplement dan juga selisih. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan himpunan, kemudian himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah menyatakan irisan dan gabungan serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan irisan dan gabungan dua himpunan. Sering kita tidak menyadari bahwa irisan dan gabungan ini memang sedari ada di lingkungan sekitar kita sehari-hari. Contohnya saja, misalnya ketika kita harus merumuskan siapa di kelas kita yang suka baca komik atau nonton kartun. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan konsep irisan dan gabungan ini kan bisa menghitung ya kira-kira berapa ya yang hanya suka nonton kartun saja atau hanya nonton atau baca komik saja dan sebagainya. Di sini ada operasi himpunan yang pertama yaitu irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya atau setiap anggotanya dari himpunan A dan B. Ingat, di sini ada kata A dan B. Jika A dan B, otomatis himpunan itu harus masuk ke himpunan A, juga harus masuk ke dalam himpunan B. Dan dinotasikan dengan A iris B. Nah, lambangnya seperti itu ya. Di mana X demikian hingga X anggota A dan X anggota himpunan B. Nah, kita lihat contohnya. Ada jika himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan B 4, 10, 14, dan 18. Nah, kira-kira apakah ada A iris B-nya? Nah, langkah pertamanya adalah kalian bisa menggunakan diagram Venn. Masih ingat diagram Venn? Harus masih ingat ya, karena itu sudah dibahas kemarin. Nah, di sini kita gambar diagram Venn-nya terlebih dahulu, di mana di sana ada A dan B, kemudian U itu untuk semestanya atau universalnya ya. Lalu kita bubuhkan atau simpan anggota himpunan A-nya itu ada apa saja? Ada 2, boleh kalian disimpan di situ atau dimanapun bebas. Yang penting ada di dalam lingkaran A atau diagram A. Kemudian 4. Nah, 4-nya di situ ya. Kemudian 6. Kemudian 8 dan 10. Nah, lalu bagaimana dengan himpunan B? Ya, kita tinggal tuliskan saja sisanya yang belum itu berapa. 4-nya sudah. 10-nya sudah, juga sudah. Kemudian 14-nya. Nah, ini 14-nya di sini. Kemudian ini 18. Nah, jadi kalau kita lihat di sini A iris B itu hanya ada 4 dan 10. Kenapa 4 dan 10? Karena elemen atau anggota 4 dan 10 itu ada di himpunan A, juga ada di himpunan B. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Di sini ada himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B-nya 4, 5, dan 6. Kira-kira A iris B-nya ada tidak? Nah, kalau tidak ada, berarti di sini kalian tuliskan A iris B itu adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini lingkarannya itu tidak menyatu atau tidak bergabung. Otomatis berarti di sini himpunannya A iris B-nya itu tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong. Pernah kan mempelajari himpunan kosong ini? Bagaimana jika yang bawah? Ini berarti berpotongan.
otomatis pasti ada A iris B-nya atau ada anggota untuk A iris B. Berapa? 4. Nah, ini adalah masalah kontekstualnya atau masalah sehari-hari. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 suka makan soto, 15 suka makan bakso, dan 3 siswa yang tidak suka keduanya. Berapakah kira-kira siswa yang suka makan bakso juga makan soto? Nah, langkah awalnya adalah kalian bisa menggunakan diagram Venn-nya. Dimana di sini adalah 22 dikurangi X, itu adalah yang suka kedua-duanya X-nya itu ya. Jadi kita simpan X di tengah-tengah yang berpotongan itu. Kemudian yang suka makan soto kita kurangi dengan yang suka makan keduanya. Juga yang makan bakso itu juga dikurangi. Sehingga di sini NS itu adalah jumlah keseluruhan sama dengan NA dikurangi X ditambah NA iris B ditambah NB dikurangi X ditambah ND. Nah, ND itu adalah yang tidak suka makan keduanya ya. Nah, di sini NX-nya kita ganti dengan 35, kemudian NA-nya kita ganti dengan 22 dikurangi X. Kemudian NA iris B itu X. Kemudian NB dikurangi X itu adalah 15 dikurangi X, dan ND-nya itu adalah 3 ya. Nah, maka di sini jumlahnya adalah 35 sama dengan 40 dikurangi X. Sehingga di sini X sama dengan 40 dikurangi 35. Jadi yang suka makan bakso maupun makan soto adalah 5 orang siswa. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya apa yang sudah Ibu sampaikan di sini terkait dengan langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan. Nah, operasi yang kedua di himpunan ada yang namanya gabungan atau union. Nah, gabungan dari himpunan A dan B ini adalah himpunan yang setiap anggotanya itu merupakan anggota himpunan A dan B. Notasinya itu seperti U ya, atau kebalikan dari tadi irisan. Dibaca A gabung B, yaitu X demikian hingga X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Kita lihat contohnya. Himpunan A-nya adalah 2, 5, dan 8. Kemudian himpunan B-nya adalah 7, 5, dan 12. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Otomatis jika irisan maupun gabungan, insya Allah mungkin nanti akan berpotongan ya. Kita lihat dulu apakah memang di sana ada anggotanya yang sama. Nah, himpunan A kita simpan ada angka 2, kemudian 5, kemudian 8. Lalu ada 7 dan 22. Nah, kenapa 5-nya tidak ditulis? Karena 5-nya sudah ada di dalam lingkaran atau yang di perpotongan tadi. Nah, sehingga A gabung B-nya itu semuanya yang merupakan himpunan A maupun himpunan B, walaupun yang tidak sama. Sehingga di sini A gabung B-nya adalah 2, 5, 7, 8, dan 22. Ingat, harus bisa membedakan mana irisan dan gabungan yang tadi. Nah, ini adalah contoh untuk masalah kontekstualnya atau kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, nah kita tulis dulu kira-kira di sini yang diketahuinya apa. Nah, ternyata 20 siswa itu yang gemar sepak bola, tetapi ada yang suka juga untuk sepak bola juga poli, yaitu 5. Sehingga di sini yang hanya mampu menyukai sepak bola saja adalah 20 dikurangi dengan 5, yaitu hasilnya 15. Untuk bola poli juga sama. Kenapa dikurangi 5? Karena memang 5 orang itu gemar poli dan juga sepak bola, sehingga yang real hanya menyukai poli saja itu adalah 12 dikurangi 5, yang artinya 7. Kemudian yang 2 itu di luar lingkaran itu yang tidak menyukai keduanya. Sehingga banyak siswanya adalah 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2, yaitu 29 orang siswa. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Kalau misalnya memang tidak paham, silahkan kalian komen di kolom komentarnya, disertai juga dengan absen, nama dan kelas, atau bisa juga kalian japri di WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.